Halo semuanya, saya Putri. Kali ini saya akan menjelaskan daur biogeokimia. Seperti kita tahu, daur biogeokimia terdapat 5. Ada daur air, karbon oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfat. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 diantaranya. Yang pertama yaitu daur nitrogen, dan yang kedua yaitu daur sulfur. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, daur nitrogen. Kenapa kita sebut nitrogen? Karena sama seperti kita tahu bahwa di atmosfer kita, gas yang paling melimpah adalah gas nitrogen. Tetapi makhluk hidup tidak bisa memanfaatkannya secara langsung, padahal nitrogen ini sangat berguna bagi makhluk hidup. Nitrogen di atmosfer itu akan dipecah oleh energi petir, kemudian akan turun bersama dengan air hujan. Kemudian nanti bisa diserap oleh akar tanaman. Berikut tahap-tahap dalam daur nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi artinya mengikat. Siapa yang mengikat? Yang mengikat itu adalah bakteri. Bakteri yang hidup di akar tanaman leguminosae atau akar tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Di sini terdapat bakteri. Yang pertama ada bakteri Rhizobium. Ini adalah bakteri yang bersimbiosis. Kemudian bakteri Azotobacter. Ini adalah bakteri yang hidupnya bebas di tanah biasa. Nah, kedua bakteri ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk fiksasi nitrogen atau mengikat nitrogen. Tahapan yang kedua adalah dekomposisi. Seperti yang teman-teman sudah lihat di gambar, ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan dan lama-kelamaan tumbuhan dan hewan tersebut akan mati. Kemudian akan diuraikan oleh dekomposer. Seperti teman-teman sudah lihat, dekomposer di sini ada jamur dan bakteri. Kemudian kita masuk ke tahap amonifikasi. Amonifikasi adalah pembentukan amonium. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan sudah didekomposisi. Kemudian akan berubah menjadi ion. Ionnya adalah amonium. Kemudian amonium akan diubah menjadi yang namanya NO2- atau nitrit dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, peristiwa amonium berubah menjadi nitrit ini disebut nitritasi. Setelah itu, nitrit diubah menjadi NO3 atau nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobacter. Peristiwa nitrit menjadi nitrat adalah nitratasi. Kemudian dari nitrat ini bisa dimanfaatkan oleh ketumbuhan lagi nih. Kalau dimanfaatkan ke tumbuhan, ini peristiwanya namanya asimilasi. Ada juga nitrat yang akan diubah kembali menjadi nitrogen bebas. Ini juga dibantu oleh bakteri dan nama prosesnya adalah denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses pengubahan nitrat menjadi nitrogen bebas. Oke teman-teman, yang kedua ada daur sulfur atau sulfat atau belerang. Itu biasanya didapatkan dari aktivitas gunung berapi. Nah, letusannya ini nanti akan menuju ke atmosfer. Selain dari aktivitas gunung berapi, ada pun yang dihasilkan dari aktivitas industri. Biasanya tuh dari pabrik. Kemudian dari aktivitas manusia juga ada nih teman-teman, biasanya dari pembakaran, asap-asap kendaraan. Nah, itu nanti akan menuju ke atmosfer. Nah, gas-gasnya ada apa saja? Di sini ada H2S atau hidrogen sulfida, ada sulfida dioksida, ada sulfat dan dimetil sulfide. Nah, kemudian gas-gas ini nanti akan bercampur dengan air atau dengan awan, kemudian turunlah hujan. Hujannya ini namanya hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Misalnya apabila mengenai tumbuhan, nanti daun tumbuhannya akan berwarna kekuningan. Hujannya ini nanti akan diserap oleh tanah, kemudian diserap oleh akar, kemudian tumbuhannya akan memperoleh yang namanya sulfur. Nah, kemudian tumbuhan akan dimakan oleh herbivora. Herbivora dimakan oleh karnivora dan seterusnya. Nah, otomatis sulfur ini akan ditransfer energinya melalui yang namanya proses rantai makanan. Nah, kalau misalnya tumbuhan dan hewan ini mati, nanti akan didekomposisi oleh dekomposer, yaitu bakteri yang berada di dalam tanah. Teman-teman, yang perlu kita tahu bahwa proses hujan asam tadi itu tidak bisa diserap langsung oleh tumbuhan karena berbahaya. Maka harus diuraikan terlebih dahulu biar tidak berbahaya. Nah, proses penguraian sulfur itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu secara anaerob. Kalau anaerob berarti tidak butuh oksigen. Kalau secara aerob berarti membutuhkan oksigen. Yang pertama saya akan menjelaskan yang secara anaerob terlebih dahulu.
Kalau secara aerob, nanti sulfur akan diubah menjadi hidrogen sulfida yang sangat beracun. Biasanya dia akan terkandung dalam magma gunung berapi. Kemudian yang kedua yaitu secara aerob. Nanti hidrogen sulfida itu akan diubah menjadi sulfur organik yang dapat digunakan atau diserap oleh tumbuhan. Soalnya, sulfur organik ini yang diperlukan oleh makhluk hidup. Proses dari hidrogen sulfida akan diubah menjadi SO4 itu akan mengalami yang namanya oksidasi yang dibantu oleh bakteri Thiobacillus. Sedangkan yang dari sulfur organik itu nanti akan diubah kembali menjadi hidrogen sulfida. Prosesnya namanya reduksi. Kalau reduksi itu melibatkan bakteri yang namanya Desulfomaculum dan Desulfibrio. Dari sulfur organik masuk ke tumbuhan nih, kemudian dia akan mengalami yang namanya proses penguraian. Saat tumbuhan mati, hewan mati, kemudian akan terpendam di dalam tanah dan terbentuk fosil. Nah, fosilnya ini dapat digunakan bahan bakar untuk aktivitas industri. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.